Oke, perlu saya informasikan kepada kalian semuanya bahwa untuk materi tersebut kita nggak membahas patologi ya, kita itu membahas neuroscience. Jadi untuk yang terkait dengan neuroscience hanya ada gen dan perilaku ya, materi tentang gen dan perilaku. Jadi tidak perlu membahas materi yang lainnya. Saya sudah koordinasi dengan Pak Budi. Pak Budinya salah menaruh itu apa RPS. Tunggu. Oke, ini singkat aja saya kasih ke kalian. Tetapi bisa aja nanti kalian ini, saya kasih rekamannya aja untuk lebih detailnya. Ini saya cepat aja. Yang jelas di materi ini adalah gen dan perilaku. Ya. Jadi kalau materi sebelumnya sebenarnya adalah otak dan perilaku ya. Nah kalau sekarang materinya adalah gen dan perilaku. Gen dan perilaku ini sangat berkaitannya bahwa perkembangan manusia itu kan menurut salah satu ahli yang cukup terkenal populer yaitu Gesell menyatakan bahwa perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh faktor genetik ya, pengaruhi oleh faktor genetik, tetapi pendapat tersebut akhirnya dibantah oleh Erikson yang menyatakan bahwa perkembangan itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Tapi nggak apa-apa, kita bisa pegang dua-duanya, dan dua-duanya sangat penting ya. Yang satu memberikan dasar pemikiran bahwa betapa pentingnya genetik terhadap perilaku, tetapi yang satunya lagi betapa pentingnya intervensi lingkungan untuk menghasilkan perilaku yang diharapkan. Oke, kemudian bahwa semua perilaku itu dibentuk atas interaksi ya dari gen dan lingkungan. Ya, jadi adanya interaksi gen dan lingkungan itu akhirnya terjadi perubahan pada genetik. Mungkin terjadi mutasi ya kan, mungkin terjadi terjadi radiasi gitu, sehingga itu akan mempengaruhi gen. Nah, tetapi juga di sini ada faktor yang lain, bahwa bukan hanya faktor lingkungan saja, tapi memang bawaan dari dari orang tuanya, ya. Nah, kemudian sekalipun pada perilaku stereotip pada binatang yang sangat sederhana, jadi organisme binatang yang sangat sederhana itu sangat sederhana prosesnya, tetapi mereka tetap dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi faktor genetiknya dipengaruhi oleh lingkungan juga, sehingga binatang itu akhirnya bisa beradaptasi dengan lingkungan karena memang ada perubahan perilaku yang diakibatkan oleh interaksi antara gen dan. Nah, ini adalah gambaran bagaimana pengaruh gen itu mempengaruhi perilaku ya. Dalam hal ini kalau kita lihat perilaku mental retardasi. Jadi ada perilaku normal, ada perilaku abnormal. Kita lihat contohnya untuk abnormal nih. Biasanya kita temukan pada kondisi mental retardasi. Nah, kita lihat bahwa ada ada pengaruh dari heredity ya, dan pengaruh dari environment. Nah, pengaruhnya itu kalau heredity adalah terjadinya
perubahan pada gen ya. Nah, di sini kita melihat adanya fenilalanin ya, fenilalanin dari gennya itu, kemudian kalau lingkungan mungkin dari makanan ya, bisa karena makan protein tertentu yang kaya dengan fenilalanin. Nah, terlalu banyak fenilalanin itu juga nggak bagus ya, karena itu akan mempengaruhi kesehatannya. Jadi fenilalanin itu ditemukan cukup tinggi di darah. Nah, akibatnya apa? Akibatnya terjadi abnormalitas perkembangan saraf otak pada bayi dan anak-anak, sehingga itu berdampak kepada terjadinya mental retardasi. Ya, jadi mental retardasi. Makanya ada di di satu daerah tertentu itu banyak sekali yang mengalami mental retardasi karena konsumsi protein yang tinggi kadar fenilalaninnya itu. Ya, saya pernah lihat waktu saya ke Lampung itu ada beberapa anak MR semua ya, Down syndrome lah. Nah, dan ada beberapa yang bukan DS ya, mental retardasi juga. Nah, itu yang kita anggap sebagai mungkin dia bermasalah dengan faktor genetiknya ya. Faktor genetik bisa dari internal, bisa juga dari eksternal faktor. Nah, perilaku tidak diwariskan, tapi DNA yang mengkode protein. Jadi yang diwariskan itu bukan perilakunya, tetapi DNA-nya. Karena di DNA itu ada coding ya, protein code. Nah, itulah yang mempengaruhi. Jadi informasi genetik itulah yang menurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Kemudian gen yang diekspresikan dalam neuron itu mengkodekan protein yang penting untuk perkembangan, pemeliharaan, dan pengaturan sirkuit saraf yang mempengaruhi semua aspek perilaku. Jadi ekspresi gennya seperti apa ya? Nah, itu akan berpengaruh kepada perkembangan saraf otaknya nanti. Dan itu tentu akan berpengaruh kepada perilaku. Nah, selanjutnya adalah pengaruhnya kalau sudah terjadi sinaptogenesis ya. Jadi sinaptogenesis itu kan sebenarnya adalah hubungan antara neuron yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, adaptasi tubuh terhadap lingkungan. Ya, ketika ada interaksi dengan lingkungan, misalnya orang di negara kering, misalnya Ethiopia, dengan orang Indonesia beda lah, ya. Mereka kuat-kuat, perjalanan jauh, lari apa segala, makanya atletiknya di cabang olahraga lari maraton, mereka selalu menang. Kenapa? Karena mereka terbiasa. Karena lingkungannya mendorong mereka untuk beradaptasi, ya kan? Nah, tentu di situ akan terbentuk yang namanya sirkuit neural atau sinaptogenesis. Nah, ini sangat dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungan. Nah, satu sirkuit itu dengan satu fungsi tentunya ya. Misalnya fungsi apa nih? Fungsi kelincahan gerakan tangan. Itu ada satu sirkuit yang berperan. Nah, tentu itu membutuhkan struktur protein ya dan regulatory protein. Jadi ada namanya gen struktur, ada gen regulatory. Ya, kalau yang struktur itu genotipnya ya, jadi struktur gennya. Tetapi kalau yang protein itu dia lebih ke fungsinya nanti. Nah, asal perilaku. Nah, perilaku itu dari mana sih? Perilaku itu dari interaksi antara gen, protein, dan sirkuit, ya, sirkuit saraf. Nah, itu terjadi pada organisme, ya, mulai dari tingkat rendah kompleksitasnya sampai yang paling tinggi pada manusia. Nah, tentu di situ terjadi mutasi, ya, mutasi gen. Dan di situ mutasi gen bisa terjadi yang namanya ada upaya untuk membiarkan, ada juga yang diisolasi. Ya.
Jadi itu bisa disengaja, bisa juga nggak disengaja. Yang disengaja itu seperti tanaman ya. Tanaman itu dibiarkan, jadi gen bagusnya itu disatukan, dimix, kemudian nanti itu menghasilkan bibit unggul ya, tanaman yang bagus. Nah, ada juga yang diisolasi, jadi gennya dihilangkan atau tidak diberikan kesempatan untuk berkembang ya. Nah, itu. Nah, kemudian informasi genetik dalam kromosom, bahwa informasi gen ya, genom itu adanya di dalam kromosom ya, di dalam sel, kemudian di dalam kromosom. Kemudian di situ ada dua cara gen itu berkontribusi pada sirkuit perilaku saraf. Yang pertama melalui kemampuan replikasi ya, kesediaan salinan gen ya untuk bisa mereplikasi diri. Kemudian bisa juga mempengaruhi organisme yang lain. Kemudian yang kedua adalah setiap gen itu diekspresikan dalam sel, itu mengarahkan kepada pembuatan protein spesifik tertentu ya. Nah, baik itu struktur, fungsi, maupun karakteristik biologisnya yang diikuti. Yang paling penting di sini genotip dan fenotipnya, atau struktur dan fungsinya. Nah, kemudian setiap sel dalam tubuh manusia itu mengandung gen yang persis sama, diperkirakan ada 80.000. Sehingga sel bisa berbeda satu sama lain. Jadi semakin banyak gennya, maka potensi perbedaan perilaku atau fungsi itu juga cukup tinggi. Nah, makanya wajar kalau walaupun dia kembar, identik misalnya, tetap dia nggak sama perilakunya. Karena apa? Karena setiap gen aja itu udah beda-beda. Ya, udah beda-beda kecenderungannya mau apa gitu. Nah, bahwa ada sekumpulan gen itu berbeda diekspresikan karena dia sebagai mRNA, ya, messenger RNA di setiap jenis sel. Di mana gen dan protein menjadi teraktivasi dalam sel tertentu, itu bergantung kepada interaksi antara molekul, selulernya maupun antar organismenya. Jadi di sini interaksi antar molekul ya. Jadi baik dari dunia molekulernya, dunia selulernya maupun organismenya ya, itu pasti terpengaruh. Makanya dunia sekarang tuh sudah lebih condong ke memahami aspek-aspek seluler, terutama molekuler. Fisioterapi juga sekarang berkembangnya begitu ya. Bagaimana pengaruh ultrasound terhadap aspek molekuler, bagaimana pengaruh diatermi, bagaimana exercise, itu semuanya dilihat dari kondisi molekulernya. Jadi setiap orang itu beda-beda. Jadi makanya dosisnya bisa beda-beda juga. Nah, banyak informasi genetik yang dikodekan di dalam DNA. Jadi jumlahnya itu antara 30.000 sampai 80.000. Ya, antara 30.000 sampai 80.000. Nah, kemudian yang gen bervariasi dalam ukuran, ya. Ini ukuran kilobasa, ya. Itu 1 sampai 200 kilobasa. Kemudian ukuran rata-ratanya adalah 10. Nah, DNA dari setiap gen mengkodekan protein terdiri dari segmen-segmen, ya. Jadi di dalam di dalam kode itu ada urutan-urutan protein, ya, urutan-urutan protein. Nah, terdiri dari segmen-segmen. Ada yang disebut dengan ekson, ya, yaitu bagian protein eh, eh, apa namanya? Ini mengkode protein ya, mengkode protein. Itu disebut ekson, kemudian ada juga yang sebagai pengganggu itu disebut dengan intron, ya.
Kemudian DNA tidak didistribusikan secara acak. Jadi tadi teratur ya, codingnya itu, kode proteinnya itu teratur penempatannya. Nah, nanti kalau ada penyimpangan di situ, seperti pada kasus DS itu trisomi, nah itu baru terjadi penyimpangan. Nah, itu makanya mudah diidentifikasi. Jadi jumlah kromosom itu bervariasi di antara organisme yang berbeda. Nah, selain itu, berbagai jenis organisme mengandung satu atau dua salinan dari masing-masing kromosom. Jadi kalau organisme manusia misalnya itu ada 46 kromosom. Jadi ada satu di kromosom 21 itu lebih. Nah, itu bisa menjadikan DS ya. Jumlah kromosom dalam sel germ itu sperma dan ovum itu setengah jumlahnya yang ditemukan di somatik, di sel somatik. Nah, pembelahannya mitosis pada somatik dan kromosom dipartisi secara merata. Jadi setiap anak nanti akan menerima satu salinan gen dari induknya, ya. Kemudian nanti kalau terjadi ini pembuahan, maka terjadi dua jenis, ada XX, ada XY ya. Kemudian kalau XX itu kan perempuan ya, XY itu laki-laki. Jadi setiap individu itu punya kecenderungan keperempuanan ya. Kalau laki-laki ya memang ada XY-nya, kemudian itu bisa menjadi kecenderungan. Makanya pernah ada profesor, dosen saya, mengatakan bahwa Anda nggak boleh menghakimi orang yang memiliki kecenderungan keperempuanan ya. Nah, karena itu terjadi di dalam dirinya. Tetapi itu karena faktor internal. Tapi kan perkembangan itu dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan. Tadi yang disampaikan oleh Erikson, ya kan? Makanya Dadang Hawari, almarhum, kemudian Boyke itu menyatakan bahwa walaupun memang setiap manusia punya kecenderungan ke sana, tetapi yang membentuk itu kan lingkungan. Jadi bagaimana kita bergaul, ya. Jadi kalau laki-laki jangan cuma mengenal laki-laki saja, dia harus mengenali perempuan atau sebaliknya. Perempuan jangan bergaul sesama perempuan aja, nggak kenal laki-laki. Jadi nanti nggak ada itunya pengaruh lingkungannya. Nanti kalau nggak bergaul, dia akan senang sesama jenis. Makanya perilaku menyimpang homo dan lesbian itu diakibatkan oleh lingkungan. Kalau dia merasakan nyaman berdekatan dengan sesama wanita dan dia tertarik, nah biasanya berkembang perilaku menyimpang seperti itu. Nah, ini sebenarnya bisa dikaji secara ilmiah ya. Nah, selama pembelahan yang menyertai pembelahan sel somatik ini udah. Kemudian bahwa ada 80.000 gen dalam genom manusia diatur dalam urutan yang tepat di sepanjang kromosom. Jadi bisa diidentifikasi berdasarkan lokasi dan pada posisi lokus dan kromosom tertentu. Jadi ada 46 kromosom, 22 pasang autosom dan 2 kromosom seks, ya yang tadi saya sudah sampaikan. Kemudian terjadi replikasi DNA, kemudian dalam replikasi DNA ada mutasi, bisa terjadi kerusakan purin dan timidin bagian dari DNA tersebut. Kemudian kalau itu terjadi diskontinu, nah, berarti bisa berakibat perbedaan individu, walaupun berada dalam satu single species, ya. Nah, terjadinya mutasi spontan itu enggak sering-sering sebenarnya. Maksudnya bukan enggak terlalu berdampak ya sebenarnya. Cuma karena frekuensinya sering, akhirnya itu berdampak. Akhirnya berdampak terjadi mutasi gen, ya. Nah, bisa karena faktor kimia, bisa juga karena radiasi. Nah, mutasi besar yang terjadi mengakibatkan perubahan kromosom. Jadi itu juga akan mempengaruhi fungsi gen di sekitarnya. Kemudian mutasi, dalam proses mutasi itu terjadi upaya penyusunan ulang atau ada pertukaran antar gen di segmen DNA-nya. Tetapi bisa terjadi kefatalan, ya. Kefatalan terjadi
Kalau letaknya nggak pas, ya, jadi gen terletak dalam homosigot dan heterosigot. Nah itu, sehingga itu yang biasa mengakibatkan terjadinya penyimpangan. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya cepat-cepat ya harus ke rumah sakit karena saya ditunggu jam 8 mestinya, tapi saya harus ngajar kalian. Oke, saya kira itu, nanti saya kasih rekamannya kalau kalian butuh. Ya, oke. Saya kira itu dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ini tinggal ya. Nanti kalau ada